Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indri Lestari dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C NIM 12209193080 dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah. Berikutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan materi tentang lembaga sosial, diambil dari materi SMP MTS kelas 7 pembelajaran IPS terpadu. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian lembaga sosial, mengidentifikasi fungsi lembaga sosial, mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial. Wow. Lembaga sosial itu sendiri yaitu lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Nah, fungsi lembaga sosial itu sendiri yaitu yang pertama, memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat bagaimana mereka bersikap atau bertingkah laku. Yang kedua, menjaga kebutuhan masyarakat yang bersangkutan agar terciptanya integrasi dalam masyarakat sehingga terwujudnya kehidupan yang serasi atau harmonis. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, kontrol sosial atau sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Ya, jelaskan. Nah, berikutnya yaitu macam-macam lembaga sosial. Lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu lembaga politik. Nah, kita bahas yaitu lembaga keluarga. Lembaga keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Apabila semua anggota yang sudah mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana ia tinggal, maka kehidupan masyarakat akan tercipta menjadi kehidupan yang tenang, aman, dan tentram. Berikut yaitu lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibukukan. Agama dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama pada dasarnya aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Agama sangat penting untuk menyeimbangkan kehidupan manusia, yaitu antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berikutnya yaitu fungsi lembaga agama. Nah, yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia. Yang kedua, sumber kebenaran. Yang ketiga, pengaturan tata cara berhubungan dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Yaitu yang selanjutnya, tuntutan prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang terakhir, pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Berikutnya yaitu lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Fungsi dari lembaga ekonomi itu sendiri yaitu yang pertama, satu, memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi
pedoman tentang cara pengupahan. Yang kelima, memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Jelas ya? Berikutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan atau education dari bahasa Latin educare, yaitu pendidikan merupakan proses bimbingan manusia dari kegelapan menuju kecerdasan, pengetahuan, atau dari tidak tahu menjadi tahu. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Nah, lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan masyarakat yang lebih luas. Selain sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat juga pendidikan non-formal, misalnya kursus keterampilan, kursus bahasa, komputer, serta pendidikan informal, pendidikan yang terjadi dalam keluarga atau dalam rumah. Berikutnya yaitu lembaga politik. Secara etimologis, politik dari kata Yunani yang pertama polis berarti kota atau negara kota. Polites berarti warga negara. Politea berarti semua yang berhubungan dengan negara. Politika yang berarti pemerintahan negara. Politikos yaitu keluarga negaraan. Politisi yaitu orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam bermasyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Lembaga politik suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang kepentingan masyarakat agar tercapai keberaturan dan tata tertib kehidupan masyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan atau power. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain. Sedemikian sehingga tingkah laku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Adanya kekuasaan cenderung bergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Nah, itulah pemaparan dari materi saya tentang lembaga sosial yang menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lembaga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.